Pembacaan Injil akan kita terima dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Ada dua perikop dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, kemudian nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian sabda Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maranatha. Amin. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Bagaimanakah kabar hari ini? Baik. Tidak terasa nggih, ini sudah minggu Advent pertama tanggal 1 Desember. Cepat sekali kita sudah masuk Advent dan Natal. Hari ini tema kita di dalam khotbah umum sesinodo itu, jagalah hatimu supaya kuat. Nah, tema itu diawali dengan tanda-tanda kedatangan anak manusia. Ya, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara, biasanya setiap peristiwa itu ada tanda-tandanya. Ya, misalnya kalau akan ada tamu, biasanya orang Jawa melihat tanda-tanda. Apa tandanya Bapak Ibu? Rumahnya akan kedatangan tamu. Apa? Kemasukan apa? Kupu-kupu. Kalau tamunya kecil, kupunya bagaimana? Kecil. Kalau delalah ini kupunya besar, pikirnya wah ini mungkin tamunya besar. Ya, bukan badannya tapi orang gede itu ya.
tanda-tanda orang bertanya-tanya, ini kesialan apa yang akan terjadi itu ya. Biasanya apa Bapak Ibu yang memberi tanda orang mempercayai, wah ini apakah ada suatu kesialan yang akan menimpa saya? Apa biasanya? Ketiban apa? Cecak, bukan ketiban buaya ya. Orang pasti berpikir, wah ini ada sesuatu yang akan menimpa saya. Ya, apalagi pas makan sedang disendok tiba-tiba mak telepok tuh ya. Di piring nasi kita. Orang berpikir pasti ini suatu tanda yang tidak baik. Ya, karena ada peristiwa seperti itu. Lain lagi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pernahkah melihat suatu sore langit itu warnanya tertentu Bapak Ibu, mencolok. Mungkin langit menjadi merah merona, atau cerah, atau menguning, atau bahkan oranye. Pernahkah itu juga berpikir, ini tanda apa ya kok langit seperti itu? Pernah berpikir seperti itu? Pernah punya pikiran? Apa Bapak Ibu? Banyak penyakit mata tuh ya. Kalau langitnya berwarna apa Pak? Merah. Kalau berwarna pink, ya dulu ketika virus COVID-19 itu akan menerpa selama 2 tahun, itu ada banyak tanda. Dan tanda itu memang hanya dimengerti, dipahami oleh orang yang hatinya peka, hatinya halus, pikirannya itu jernih. Yaitu waktu itu seingat saya ada sebuah tanda, langit berwarna begitu merona kelam, pekat merah. Tapi di YouTube beredar video bahwa ada peristiwa yang aneh. Saya lupa di mana, tapi mungkin di Sumatera. Itu ada bahkan jutaan burung tiba-tiba turun dan mati itu, sampai bertumpuk-tumpuk bangkainya. Pernah ya melihat film itu, dan orang tidak bisa membuka rahasia misteri itu kenapa terjadi. Diduga itu karena keracunan awan, tapi kalau keracunan awan seperti yang sudah tidak semasal itu, dan itu berjatuhan melumpuk satu tempat. Nah, orang belum mengerti waktu itu kenapa ada tanda yang sebeheboh itu. Baru ngerti setelah itu adalah ternyata ada COVID-19 yang manggil orang kemudian mati itu tidak hanya 1, 2 tapi jutaan. Itu seluruh dunia. Dan itu menjadi menjadi sebuah tanda yang merisaukan banyak orang. Nah, satu tanda lagi bagi orang Jawa, yaitu ini bagi filosofi Jawa, mungkin Bapak Ibu pernah membaca, namanya Sabdo Palon. Jadi Eyang Semar, ya itu dipercaya oleh orang Jawa kuno bahwa Eyang Sabdo Palon itu 500 tahun kemudian menagih janji. Itu dibaca dalam literatur Jawa kuno, di mana tahun 1500 itu kan Mojopahit itu runtuh, diruntuhkan oleh kerajaan Islam Demak. Nah, maka Eyang Sabdo Palon sebagai pengasuh Mojopahit itu kemudian pamitan kepada kerajaan Mojopahit, ya sudah nek kamu tidak mau mengagungkan saya sebagai pamomongnya tanah Jawa, nanti 500 tahun kas aku menagih janji. Dan dihitung-hitung tahun 2000 itu betul, karena Majapahit runtuh 1500-an. Dan tahun 2000 betul ternyata itu dipercaya sebagai Eyang Sabdo Palon menagih janji akan ada kematian massal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda itu penting, tetapi perlu kepekaan. Walaupun tanda yang kecil saja, ini geguyonan aja. Bapak Ibu pernahkah punya tanda menyenangkan? Kalau tetangga itu kira-kira akan ngirimi masakan enak ke jenengan, apa tandanya? Pripun Bu, tangannya kedutan. Oh, tangan kiri. Nah, tangan kanan? Kelangan tuh ya. Wah, iki kok tanggane meh ngirimi makanan enak kok kedutan bae iki tangane ana apa tuh ya. Napa duit?
Ya, kalau Bapak Ibu pernahkah ngimpi, maaf ya, ngimpi, ini kan tanda, ngimpi kehilangan atau untungnya copot, pernah nggak? Pernah. Bapak Ibu punya pikiran apa? Nah, dan katanya itu betul ya, kalau untungnya copot dalam mimpi itu betul ada satu keluarga yang meninggal. Tapi maaf, pernahkah dengan ngimpi kok tidak, maaf ya, tai di mana-mana? Pernah nggak? Kalau orang ngimpi ketemu tai itu apa maknanya? Katanya justru dapat rezeki gede. Saya juga heran, tapi itu betul katanya. Betul Pak ya? Pernah ngimpi betul ketemu tai? Oh, pernah. Tai ini akeh apa cicik? Kata. Orang itu apa po? Oh jujur dong cewek nalika sare. Ya. Kedatangan Yesus Kristus sang anak manusia itu oleh Lukas cetha sangat jelas digambarkan bahwa akan dialami oleh tanda-tanda kosmis yang sangat menakutkan. Ada gelora air laut, ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan akan takut bangsa-bangsa menghadapi dulu itu, bahkan orang akan mati ketakutan. Nah Bapak Ibu, kemarin viral konser di Jogja, melihat YouTube mungkin atau TikTok, penyanyi yang menyanyikan lagunya Cak Nan ya, itu kan nantang kuasa alam, ombak gede, pikir tak seberangi, gunung jeblok tak. Ya, lagu cinta saking menggambarkan betapa nggak ada yang menghalangi, tapi itu kalau dirasakan orang Jawa itu berarti kewanen. Kenapa? Dia menantang kuasa alam. Begitu selesai menyanyi, nggak lama kan langsung ada angin deras dan badai yang kemudian mengamuk dan memporak-porandakan konser itu sampai batal dilanjutkan. Itu tanda-tanda yang menggambarkan bahwa kuasa alam itu kuasa Tuhan. Dan itu terjadi ketika anak manusia akan datang membawa kemuliaannya. Siapa anak manusia dalam ayat ini Bapak Ibu? Yesus Kristus yang hari ini kita siapkan kedatangannya. Maka kedatangan anak manusia ini bukan suatu tanda yang biasa, yang luar biasa. Dan ia akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, panggilan untuk kita, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi kita diminta untuk menyambut, tidak hanya diam, tapi menyambut. Dan syukur puji Tuhan, kedatangan anak manusia kita peringati ini hari ini sampai nanti puncaknya tanggal 25 Desember itu bukan kedatangan yang terakhir. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk terus menyambut dan bertobat. Maka ajakannya di ayat perikop berikut agar kita berjaga-jaga, menjaga hati, supaya hatimu jangan syarat oleh beban, dan itu akan menimpa, dan senantiasa sambil berdoa. Bapak Ibu, saya minta untuk membacakan terjemahan yang bahasa Jawa. Kebetulan HP saya sedang saya pakai rekaman. Monggo ayat 34 kalau ada yang membawa HP, tolong dibacakan yang bahasa Jawa. Saya agak lupa kata-kata persisnya, tapi itu penting akan saya sampaikan. Ayat 34 ada, monggo minta tolong. Mbak Wati, Bu Wati, monggo. Bahasa Jawa. Lukas 22 ayat 34. Maaf 21. Maaf 21 34. Oke.
Menurut saya Lukas 21:34. Ojo jagan awakmu dhewe, atimu ojo nganti kabutan. Nah, atimu ojo nganti kabutan apa? Dene pesta gede lan mendem. Ya. Atimu ojo nganti kabutan. Kabutan itu apa tuh Bapak Ibu? Kabutan. Terlalu berat dari beban yang mesti harus dipikul. Berarti kemampuan orang kalau begitu berbeda atau sama? Berbeda. Tapi jangan sampai kabutan. Kalau orang kabutan apa terjadi Bapak Ibu? Kalau orang itu dalam memikul berat kabutan, apa yang terjadi? Yang terjadi sih bukan apa yang dilakukan loh ya. Lelah, capek, apalagi mengge-mengge, yang paling fatal kabutan no. Wah ketibo ketimpa apa? Bebannya. Jadi orang kabutan itu pasti tiba jatuh ketimpa apa? Bebannya. Mari bayangkan, bebannya sudah berat masih jatuh menimpa dirinya. Pertanyaan kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Orang maksa ngangkat bebannya. Ya enggak? Berarti ketika beban itu berat harus diapakan? Apa yang mesti dilakukan? Satu, selehke. Tapi dalam hidup apakah bisa itu diselehke? Wes iki ya wayahe anak butuh sekolah, biayane akeh, mangan ya butuh tiap hari, wes selehke rasah rambut gawe gitu. Diapakan? Kurangi. Oh berarti mangane wingi telu saiki pisan bae. Gitu? Biasanya yang tempel. Lagi monggo alternatif lain supaya beban hidup kita itu tidak menjadi kabutan, apa yang harus dilakukan? Dilongi kayak sapa? Nah, gelem ra dikei bebane wong liya. Itu persoalan. Yang paling tepat apa? Iya berserah. Lagi betul, mesti membutuhkan bantuan. Dalam keluarga itu penting enggak? Iya, maka jangan diangkat dewe. Karena kabutan kan bisa jadi ambruk. Dalam kegiatan umum pun di keluarga, di jemaah, di masyarakat kabeh ojo disangga dhewe. Kabeh aja dipikir dhewe. Mari dibagi, di-share. Itulah pentingnya manajemen organisasi. Kalau kula matur manajemen organisasi tidak jangan hanya berpikir itu organisasi formal. Di keluarga ada manajemen organisasi. Sing asasa aja diasasai dhewe, anake dilatih. Ngangsu ya dilatih ngangsu. Masak dilatih ngangsa. Itu di-share. Sebab pada waktunya ora terus-terusan kita itu kuat. Pada waktunya mesti akan rumangsa kabotan. Wah saiki nek mlaku 2 kilo wis menggeh-menggeh pakmu, ya kene tak ewangi tonggokmu separo. Kan gitu toh. Atau sebaliknya kok nuntut bojone jek kaya zaman tahun usia 17 ya ora iso. Iki wis tahun 60 pakmu mbokmu wis ra kaya biyen tenagane. Kok tuntutane jek kaya biyen. Enggak bisa. Lali nek wis tuwa. Lali kalau kemudian sudah tidak seperti dulu, mari dibagi dan berempati. Oh ini pasanganku, keluargaku sudah tidak pas, saya kasih beban seperti ini. Ya kan? Nah, kalau itu dibagi, di-share, apalagi Tuhan dipakai, dimasukkan hidup ikut berkarya, kita tidak akan terbeban atau kabutan dalam bahasa Jawa tadi. Maka perlunya kita terus berserah dan berdoa menghadapi tantangan zaman,
menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga pada masanya ketika Tuhan datang dalam awan-awan penuh kemuliaannya, kita tetap tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat terakhir, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan ini untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ayat terakhir itu nanti pada penghakiman kita akan semua berdiri untuk dihakimi dengan wajah yang sudah penuh kemuliaan. Tahan berdiri berarti kita akan layak mendapat keselamatan dari Anak Manusia yang datang penuh kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari masuk dalam saat teduh. Kita mengucap syukur dalam doa.